Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arsa. Nah, kali ini saya akan mencoba mengganti Bose engine di motor Vario. Sebelumnya, terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Nah, ini bisa teman-teman lihat, posisi bautnya sudah tidak simetris ya, jadi sudah tidak di tengah-tengah. Nah, ini salah satu ciri Bose-nya itu sudah mengalami kerusakan. Nah, jika digoyangkan, nah seperti ini, dia bautnya turun naik. Nah, ini efeknya apa? Nah, efeknya itu ketika melewati jalan yang bergelombang, ban itu goyang atau geol. Kemudian saat belokan itu terasa slide atau licin ya. Terutama terasa sekali jika di jalan yang terbuat dari paving block. Itu terasa banget goyangannya. Sebelum melakukan pembongkaran, bagian dek bawah motornya diganjal terlebih dahulu. Lebih baik lagi jika ada dongkrak. Nah, untuk bagian kepala bautnya, saya tahan menggunakan kunci ring 14. Nah, ini karena kunci ringnya pendek, jadi saya ganjal. Nah, untuk bagian murnya menggunakan kunci 17 mm. Untuk pembongkaran dan pemasangan Bose engine, saya menggunakan tracker ini. Ini saya beli sekitar 50 ribuan. Nah, yang digunakan ini diameter yang lebih lebar yang ini. Ini ukurannya sekitar 26,8 mm. Nah, ini bagian tengahnya ada yang menjorok ke dalam, supaya bagian Bose tengah engine-nya tidak terdorong. Nah, ini ternyata tidak bisa langsung digunakan ya teman-teman, karena diameter dalamnya ini sekitar 27,5 mm, sementara diameter Bose engine itu 28. Nah, ini sudah saya amplas menggunakan bor. Nah, jika teman-teman sudah memiliki kunci sok ukuran 29 ke atas ya, lebih besar dari 29 lebih baik. Nah, tidak perlu menggunakan tracker. Teman-teman bisa buat sendiri trackernya. Nah, ini ada baut dan mur juga ring baja ya. Jadi kunci sok itu sebagai penahan. Nanti posisi bosnya seperti ini. Nah, untuk mendorongnya teman-teman bisa menggunakan bos roda depan punya racking. Ini diameternya 27 mm. Dimasukkan seperti ini, kemudian diganjal menggunakan ring baja ya teman-teman biar lebih kuat. Nah, bedanya dengan tracker yang sudah jadi, tracker rakitan ini selain bagian bautnya atau kepala bautnya diputar, bagian bornya harus ditahan dengan kunci yang lain. Sementara untuk tracker yang sudah jadi cukup diputar bagian kepala bautnya saja. Nah, ini ternyata lebih parah dari yang saya duga. Ini bagian bus tengahnya sudah lepas, jadi bagian karetnya itu sudah rusak. Nah, ini langsung saya lepas saja. Tinggal pasang tracker, pasang bautnya, pastikan baut pendorongnya itu posisinya pas dengan bagian tepi bos engine-nya ya. Nah, jika sudah pas baru ditarik dengan memutar bagian bautnya. Ini videonya saya percepat. Nah, jika sudah lepas dia akan lepas sendiri trackernya karena bagian bosnya itu akan masuk ke bagian penahan tracker. Nah, seperti ini. Nah, ini bosnya yang sudah rusak. Nah, sebelum memasang bos engine yang baru, pastikan dudukannya itu dalam kondisi bersih. Nah, untuk bos engine-nya saya menggunakan merek RDN yang murah, tapi kualitasnya bagus. Nah, yang bagus itu biasanya ada cat QC dan ada kode di karetnya berupa huruf dan angka. Untuk merek lain yang saya tahu itu ada merek Shen Autopart atau juga yang tanpa kemasan juga ada, yang penting ada kodenya. Nah, ini pastikan pasang tracker, kemudian masukkan bosnya di ujung yang lain, kemudian pasang bagian mur pendorongnya. Nah, ini kalau sudah masuk bagian bosnya kedudukan, baru kita putar atau tarik. Ini juga videonya saya percepat. Nah, jika dirasa sudah pas atau bagian tepi bos itu sudah lurus dengan dudukan, berarti sudah selesai. Nah, ini sudah lurus ya teman-teman. Sedikit tips untuk mempermudah pemasangan baut. Teman-teman bisa melepas bagian bagasi joknya karena biasanya ini akan mentok ke bagian TB atau throttle body.
Nah, kalau dilepas nanti teman-teman juga bisa melihat dari atas apakah posisinya sudah pas atau belum. Nah, kalau sendiri biasanya saya ketika sudah pas, bagian bautnya saya tendang supaya masuk. Tapi memang lebih mudah kalau berdua ya teman-teman. Jadi ada yang membantu memasukkan bagian bautnya. Nah, ini bisa terlihat ya dari sini bagian posisi bautnya. Nah, ini bagian murnya di sini. Satu lagi tips dari saya untuk pengencangan bagian mur atau bautnya ya, jangan menggunakan mesin impact ya teman-teman, karena nanti bosnya bisa kalah. Jadi bisa rusak lagi karetnya, bisa jebol. Nah, sebaiknya manual saja pakai kunci ring atau kunci pas. Jadi jangan takut bagian murnya lepas karena memang dia ada kancingnya atau penguncinya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.